Halo, selamat datang di kantor hukum.id. Saya Ramali Effandi, konsultan asuransi. Apa itu asuransi? Apa saja yang bisa diasuransikan? Apa itu polis asuransi? Apa itu premium? Apa itu klaim dan bagaimana prosesnya? Asuransi adalah proteksi pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi dengan membayar sejumlah premium. Untuk memilih perusahaan asuransi, harus diketahui bonadivitas perusahaan asuransi, baik dari segi keuangan maupun kemudahan dalam proses klaimnya, serta kemampuan dalam membayar klaim. Tentunya sulit dalam memilih perusahaan asuransi yang cocok dengan kebutuhan yang kita inginkan. Karena banyaknya perusahaan asuransi di Indonesia, di mana mereka saling memberikan penawaran yang paling baik dengan premium yang murah. Namun, kenyataannya saat terjadinya klaim sering menemui banyak kendala-kendala seperti sangat sulit untuk menghubungi pihak asuransinya, proses yang berbelit-belit, sulit dalam mendapatkan ganti ruginya. Oleh karena itu, karena kurangnya pengetahuan tentang fungsi dan manfaat dari asuransi, maka banyak sebagian orang antipati dengan asuransi. Disinilah peranan kami dari kantor hukum.id sebagai konsultan asuransi yang independen sangat dibutuhkan. Hampir semua harta benda dan makhluk hidup dapat diasuransikan. Contohnya, asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, asuransi kendaraan, asuransi penunjang usaha, dan lain-lain. Seseorang yang membeli jaminan asuransi harus mempunyai hubungan sebab akibat atau insurable interest terhadap barang yang diasuransikan dan akan mengalami kehilangan apabila terjadinya kerugian. Namun juga harus dipastikan bahwa aset yang dimiliki harus dapat dibuktikan secara hukum, legal, dan sah. Baik kelengkapan legal dokumen dari perusahaan atau pribadi, serta pembuktian kepemilikan aset dan sebagainya. Polis asuransi adalah kontrak perjanjian yang sah secara hukum antara tertanggung sebagai pembeli polis dan perusahaan asuransi sebagai penerbit polis dalam suatu periode yang disepakati. Polis asuransi berisikan detail dan nilai aset yang diasuransikan, luasnya jaminan asuransi, besarnya premium yang dibayarkan, prosedur klaim, serta besarnya potongan administrasi pada saat terjadinya klaim atau deductible atau kita kenal dengan risiko sendiri. Kedua belah pihak berhak membatalkan perjanjian ataupun polisnya apabila di pertengahan jalan ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal. Premium adalah sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan kepada perusahaan asuransi untuk mendapatkan jaminan asuransi. Premium akan diperhitungkan dari jumlah nilai pertanggungan yang diasuransikan, lamanya jaminan, besarnya jaminan yang dipilih, serta besarnya risiko yang mungkin akan terjadi. Premium harus dibayarkan sebelum jatuh tempo pembayaran premium. Tidak dibayarkannya premium akan mengakibatkan tidak dibayarkannya klaim. Sedangkan klaim adalah kerugian yang dialami oleh pemilik polis asuransi pada saat timbulnya kejadian yang tidak terduga dan tiba-tiba. Syarat utama bahwa suatu klaim dapat diterima oleh perusahaan asuransi antara lain kerugian yang terjadi dijamin di dalam polis serta premium sudah dibayarkan tepat waktu. Adapun proses klaim secara garis besar antara lain segera melaporkan klaim kepada perusahaan asuransi selambat-lambatnya 3 kali 24 jam sejak diketahui terjadinya klaim. Asuransi akan melakukan survei ke lokasi secara langsung maupun menunjuk pihak ketiga, adjuster, apabila klaimnya cukup besar maupun kompleks.
Asuransi akan meminta tertanggung untuk melengkapi dokumen klaim. Asuransi akan memberikan proposal besarnya penggantian klaim. Asuransi akan melakukan pembayaran klaim setelah semua pihak menyetujui nilai klaimnya dalam waktu 30 hari. Sering menjadi pertanyaan, kenapa sering terjadi penolakan klaim, padahal kita sudah membayar premium tepat waktu. Banyak faktor yang mengakibatkan penolakan klaim tersebut, antara lain, 1. Penyebab kerugian tidak dijamin di dalam polis. Sebagai contoh, motor kita hilang, spionnya, namun karena jaminan hanya total loss, bukan ORIS, maka tidak akan diganti klaimnya. 2. Sudah melewati batas waktu pelaporan klaim yang ditentukan. Misalnya, di dalam polis selambat-lambatnya pelaporan klaim dalam 30 hari harus dilaporkan, namun baru dilaporkan di hari ke-40. 3. Jangka waktu polis sudah berakhir. 4. Ada bukti yang mengarah adanya itikat yang tidak baik dari pemilik polis. 5. Kurang kooperatifnya dari pemilik polis. 6. Kepemilikan dari aset tidak absah atau tidak dapat dibuktikan secara hukum. Oleh karena itu, perlu sekali untuk mengecek ulang kondisi polis pada saat menerima polis. Apakah jaminan sudah sesuai dengan kebutuhan kita? Apakah tidak melenceng dari kesepakatan di awal? Apakah nilai yang dipertanggungkan sudah sesuai dengan yang kita sampaikan? Apakah premium yang tercantum sesuai yang ditawarkan? Dan sebagainya. Ada beberapa produk asuransi yang dapat menunjang usaha dan perlindungan usaha, sehingga memberikan pelaku usaha rasa aman, nyaman dalam menjalankan setiap usaha, dan pelaku usaha bisa lebih fokus untuk mengembangkan usahanya, serta menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Produk tersebut antara lain 1. Asuransi perlindungan usaha atau business guard. 2. Asuransi gagal bayar. Dan ketiga, asuransi penggelapan oleh karyawan. Apa itu asuransi perlindungan usaha? Adalah produk asuransi yang memberikan perlindungan terhadap kerugian yang mengakibatkan kerusakan serta mengurangi nilai tambah dari tempat usaha yang disebabkan antara lain oleh kebakaran, huru-hara, bencana alam, pencurian, perampokan, dan sejenisnya. Jaminan ini juga memberikan nilai tambah atas kerugian finansial pelaku usaha selama proses pemulihan tempat usahanya. Untuk penutupan asuransi ini, data-data yang dibutuhkan antara lain 1. Detail kepemilikan dari aset. 2. Alamat lokasi dari aset yang akan diasuransikan. 3. Detail nilai aset yang diasuransikan, seperti berapa nilai bangunan, nilai peralatan, nilai stok apabila ada. 4. Sejarah klaim atau loss record untuk 3 tahun terakhir bila ada. Untuk pengajuan klaim, secara garis besar, dokumen yang harus dipersiapkan antara lain 1. Melengkapi form klaim yang disediakan oleh pihak asuransi. Kedua, melengkapi dokumen klaim yang diminta oleh perusahaan asuransi. 3. Laporan polisi apabila kerusakan diakibatkan karena adanya tindakan kriminal seperti pengerusakan, pencurian, perampokan, dan sejenisnya. 4. Laporan dari Badan Meteorologi dan Geofisika apabila kerusakan diakibatkan oleh bencana alam. 5. Foto-foto bukti dari kerusakan. 6. Dokumen lainnya apabila diperlukan. Sedangkan, apa itu yang dimaksud dengan asuransi gagal bayar? Produk asuransi ini cocok untuk usaha perdagangan jual beli, transportasi, service IT, travel agent, manufacturer, distributor, catering service, dan sejenisnya.
yang mengalami kerugian akibat tagihan yang tidak terbayarkan, yang dikarenakan customer-nya bangkrut maupun tidak mampu bayar, sehingga mengakibatkan cash flow dari pelaku usaha terganggu untuk melanjutkan usahanya. Perusahaan yang mengikuti program asuransi ini harus berbentuk berbadan hukum, minimum CV, tidak boleh perorangan. Pemilik usaha harus menginformasikan semua invoice-nya yang akan diasuransikan dan membayarkan premium berdasarkan besarnya nilai invoice. Asuransi akan memberikan ganti rugi sebagian dari jumlah tagihan yang tidak terbayarkan setelah tagihan tersebut melewati masa jatuh tempo dan tenggang waktu dari tagihan yang dikeluarkan. Jaminan ini tidak berlaku untuk unit usaha yang mempunyai customer atas nama pribadi, perusahaan negara, pemerintah, TNI, Polri, dan sejenisnya. Untuk penutupan asuransi jaminan ini, data-data yang dibutuhkan antara lain: 1. Melengkapi form penutupan asuransi. 2. Memberikan data-data perusahaan dan company profile. Ketiga, menginformasikan semua customer-nya beserta besarnya nilai transaksi per masing-masing customer. 4. Menginformasikan perjanjian kerjasama dengan masing-masing customer untuk melihat waktu jatuh tempo pembayaran dan tenggang waktu pembayaran yang disepakati. Kelima, besarnya limit seluruh transaksi dalam 1 tahun. Keenam, dokumen lainnya apabila diperlukan. Untuk pengajuan klaim, secara garis besar, dokumen yang harus dipersiapkan antara lain: 1. Melengkapi form klaim yang disediakan. 2. Melengkapi dokumen klaim yang diminta oleh perusahaan asuransi. 3. Bukti invoice yang tidak terbayarkan. 4. Bukti penagihan yang telah dilakukan, besar progresnya, sampai di mana penagihannya. Kelima, tanda pengiriman dan penerimaan barang. 6. Dokumen lain apabila diperlukan. Sedangkan apa itu asuransi penggelapan oleh karyawan? Seperti namanya, asuransi yang memberikan jaminan kerugian dari pelaku usaha yang diakibatkan oleh penggelapan dari karyawannya atau dicuri oleh karyawan terhadap semua ataupun sebagian harta benda seperti uang, aset, barang berharga, dan lainnya. Syarat utama dalam mengikuti asuransi ini harus karyawan tetap dan sudah bekerja lebih dari 1 tahun. Apabila terjadinya klaim, pelaku usaha harus melakukan tindakan terhadap karyawannya sebelum dilaporkan ke asuransi. Misalkan seperti pemecatan dan dilaporkan ke polisi. Data-data yang dibutuhkan dalam penutupan jaminan ini antara lain: 1. adalah data lengkap dari perusahaan. 2. Detail karyawan yang akan diasuransikan. 3. Detail besarnya limit untuk masing-masing karyawan. 4. Kontrak kerja dari masing-masing karyawan. Kelima, jenis pekerjaan dari masing-masing karyawan. Apabila terjadinya klaim, secara garis besar, dokumen yang harus dipersiapkan antara lain: 1. Melengkapi form klaim yang disediakan. 2. Melengkapi berita acara kejadian. 3. Bukti-bukti penggelapan dari karyawan. 4. Bukti pemecatan terhadap karyawan. 5. Dokumen lain apabila dibutuhkan. Kami di kantorhukum.id mempunyai tim yang dapat membantu pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan untuk mengikuti program asuransi, memberikan masukan produk asuransi yang sesuai dengan usaha yang dilakukan,
serta membantu dalam penanganan klaim. Untuk mengetahui lebih detail dari produk asuransi dan lainnya, silakan masuk ke website kami di kantorhukum.id dan rasakan manfaatnya yang tidak didapat di tempat lain. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.